Sekitar 21 jam yang lalu, saya dapat pertanyaan dari Mas Fernando Julian, Pak Ono, apa bedanya port-port yang ada di IP dan apakah tiap port punya fungsinya masing-masing? Ini sebenarnya sudah sering diterangin sih, dan sudah dijawab juga sama Mas Sirajul Watani. Bantu jawab ya. Setahu saya memang sudah ada port standar, contoh 22 untuk SSH, 21 untuk FTP, 80 untuk web, dan masih banyak lagi. Jadi jawabannya Sirajul betul. Kalau disederhanakan kira-kira ginilah, port itu adalah nomor dari aplikasi yang jalan di server. Jadi misalnya web, dia akan mengaktifkan nomor 80 gitu, port 80 diaktifin, kira-kira kayak gitu. Dia apa sih namanya? Jadi tergantung si service-nya mau jalan di port nomor berapa, nanti port itu akan aktif. Jadi satu port itu hanya akan muncul kalau ada aplikasi yang jalan di situ, yang jalan dan pakai port itu. Untuk bisa ngerti ini sebaiknya sih masuk ke sini, ke channel YouTube saya juga masih, jangan khawatir. Ono Center, kata kuncinya TCP/IP gitu. Jadi ada konsep jaringan TCP/IP, arsitektur jaringan TCP/IP, tentang TCP/IP, routing statik, cara kerja jaringan komputer segala macam, bedanya TCP UDP. Ini enggak, lebih ke sini ya. Yang paling sederhana menjelaskan sebenarnya yang ini. Cuman memang tidak disebut portnya tidak ada di dalam judul. Jadi kalau mau spesifik tentang, jadi kunci pertama yang harus dipakai adalah TCP/IP. Kalau memang spesifik pengen tentang port, kasih aja Ono Center port, nanti keluar. Nih kelihatan jaringan arsitektur TCP/IP yang sederhanakan banget. Nah ini tentang IP port, source, port destination, cara masuk port yang terbuka. Nah ini diterangin di sini. Oke, jadi sarannya lihat-lihat video itu. Cuman karena banyak banget yang sering nanya, saya sampai frustasi neranginnya. Gimana cara neranginnya supaya Anda itu ngerti dengan mudah ya? Bingung saya sebenarnya. Diterangin pakai cara ini masih nggak ngerti, cara ini nggak ngerti, masih nanya juga. Dan kebanyakan orang nanya karena nggak lihat video-video penjelasan yang sebelumnya sih. Cuman ini saya akan coba jelasin lagi dengan cara yang lain lagi. Ngasih lihat bahwa port itu nempel di aplikasi tertentu. Oke, jadi ini saya sudah jalankan VirtualBox. Ada Ubuntu Server 18.04 coba-coba. Kalau sudah di delete ya, udah running. Ini sebenarnya Ubuntu Server korban, dalamnya sudah ada mail server apa segala macam. Terus ada Genome Kali Linux buat port scanning aja, ngelihat port mana yang kebuka, pakai port scanning di Kali Linux. Jadi saya akan ada dua server jalan. Ini dia makhluknya, ini adalah Kali Linuxnya. Oke, dan ini servernya. Saya butuh IP-nya berapa sih supaya bisa masuk ke server itu. Kali Linuxnya tiap kali jadi kecil lagi. Saya rubah settingannya ya biar lihatnya enak. Ini 60 40 80, saya rubah ke sini. Nih. Oke. Ini dia. Kita lagi sholat Jumat nih. Ini harus cepat-cepat ngomong. Oke. Nah, kita akan coba masuk sini. New Windows. Saya bikin dua sekaligus dah. Ini saya gedein ya, biar Anda bisa rada enak nih lihatnya. Oke, SSH ya bentar, IP-nya berapa di sini? If config 209, di sini 209, IP Kali Linux 209. Yang di sini if config 210, 288 210. Jadi saya akan masuk dari Kali Linux ke 210, SSH Ono 192.168.210. Ya lah salah, 210. Oke, saya akan masuk ke server. Ini masuk di server, yang ini di Kali Linux. Jadi beda makhluk nih sekarang. Oke,
Supaya rada enak dikit saya kebawahin. Ini kebawahin dikit lah. Ini hurufnya lebih gede ya supaya enak dilihatnya. Kalau kita lihat PSAX, kelihatan di sini ada Apache lagi operasional. Ini ada Postfix, mail server. Ini ada MySQL. MySQL-nya lagi jalan. SSH lagi jalan. Apalagi yang lagi jalan? FTP lagi jalan. Ini adalah Telnet nih, yang Inet D ini Telnet. FreshClaim ini antivirus lagi jalan. ClaimD antivirus lagi jalan. SCSI lagi jalan. Apalagi? Mana lagi? Ini Snort lagi jalan. Jadi banyak sekali aplikasi yang jalan di sini. Dan ini adalah contoh server yang tidak baik karena segala macam dimasukin. Karena ini server buat latihan serangan sih sebenarnya. Oke. Kita standby aja dulu di sini, clear layar. Sekarang saya akan melakukan sudo dari sini. Saya akan nmap ke server itu. Nmap minus S kecil S besar minus V minus O besar 192.168.88.210. Ini kelihatan port yang lagi kebuka apa aja. Ini port yang kebukanya. Kelihatan ada FTP, tadi kita lihat jalan, SSH jalan, Telnet 23, SMTP 25, HTTP Web 80, POP3 110, IMAP 143, ada IMAP Secure 993, POP3 Secure 995, dan MySQL jalan semua. Oke. Sekarang saya akan saya kasih contoh ngerubah port. Yang paling gampang ngerubah port tuh SSH sih sebenarnya. LS. Di sini ada SSH. Di sini ada satu file agak beda sedikit, SSHD. Oke. Itu satu ada apa tuh? More satu. Oh, oke. Remove satu. Oke. Ini SSHD. Saya akan rubah. Kalau SSH itu SSH client ya. Kalau SSH minus ini SSH client. Ini SSH server. Saya akan rubah nomor portnya SSH servernya. Mudah-mudahan sambungan saya nggak. Saya lagi nyambungnya pakai SSH loh ini. Saya rubah nomor portnya, geblek nggak? Ini 22, saya rubah nih ya. 2nya 4 biji. Gelo aja, 2-nya 4. Save. Perhatikan di sini nggak ada 224, nggak ada 24 biji, nggak ada ya di sini. Yang paling gede adalah 3306 punya MySQL. Sekarang saya restart aja. SSH restart. Oke. Anehnya sambungan saya nggak putus loh ini. Coba saya scan lagi dari sebelah sini. Nih. Ini perhatikan 22 hilang. Habis 21, 23. 22 hilang, tapi di sini 222 muncul. Dia nyebutnya bukan SSH karena 222 di set bukan buat SSH sebenarnya. Informasi ini dapat dari mana? Ada file namanya service. Oke. Jadi saya edit file etc services. Nah, dia dapatnya dari informasi dari sini. Jadi 2222 itu ada di sini sih sebenarnya. Oh, nggak ada. 222 nggak ada. Cuman dia udah dialokasin buat ini sih sebenarnya. Oke. Jadi bisa lihat di sini sebenarnya. Port nomor berapa, buat apa, bisa dilihat sini. Oke, di sini. Wow, banyak banget portnya. Nih. Jadi web 80 110 buat POP3, mana lagi tuh tadi 21 FTP, 20 FTP data, 23 Telnet, 22 SSH, lihat di sini semua. Ini filenya namanya /etc/service, bisa dilihat situ ya. Dan kita bisa ngerubah portnya sih sebenarnya. Jadi kesepakatan dunianya portnya sekian buat apa, itu kesepakatannya. Tapi kita kalau ngoperasin server suka-suka kita buat ngerubahnya sih sebenarnya etc. Oke, saya balikin lagi ya, kalau nggak kacau saya ntar. SSHD conf. Ini saya balikin lagi, atau saya rubah lagi lah, biar puas. 1111, suka-suka gua. Nomor berapa? Ini .d SSH restart. Oke, coba kita scan dari sini. Harusnya 111 yang keluar. Ini berubah dia. 111 yang keluar. Beresnya 222 hilang.
Saya balikin lagi, rubah portnya ke 22. SSH. Jadi setelah ngerubah, kita restart servernya. Restart. Oke. Sekarang balik ke 22 lagi. Sekarang dia harusnya balik nih. Ini balik ke 22 lagi. Oke. Sarannya kalau kita ngoperasin SSH server, sebaiknya dirubah nomor portnya supaya nggak, karena semua orang tahu SSH ada di 22. Kalau kita pasang SSH di 22, ditaruh di internet, kemungkinan besar akan dihajar sama hacker dari luar. Jadi solusinya SSH jangan di 22 sih sebenarnya. Secara kesepakatan memang 22, cuman kalau mau aman jangan pakai 22. Gitu. Soalnya 22 rese, diserang. Oke. Sekarang kita coba port yang lain ya. Telnet ada di sini nggak? Inet. Locate telnet. Telnet.conf. Nggak ada. Nggak ada. Saya coba postfix. Ini postfix mail server ya. Main CF configuration. Ini standar portnya 25 sih. Coba ada angka 25 nggak di sini? Nggak ada. 25 disimpan di mana sama dia? Harus nyari. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Kita grab aja. Help. Grab 25. Di semua file ini ada nggak angka 25? Nggak ada. Jadi dia nggak nyimpan angka 25-nya postfix. Jadi nggak tahu saya nyimpannya di mana. Saya berusaha ganti nih sebenarnya. Coba lihat lagi. Coba kita lihat lagi yang lain. Dovecot. Dovecot.conf. Ada portnya. Dovecot ada 2 sih. conf.d. Grab 110 bintang. Di masters itu ada. Ini dia 10 master.conf. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Kita bisa ngeset sih sebenarnya portnya. Ini kita cobain ya. Kita akan coba bikin kacau ya. Oke, IMAP-nya saya rubah portnya ke 144. Aslinya 143 ya. Coba kita port map scan dulu. Ini kelihatan ada 143 IMAP. Oke. Karena di sini 143, saya rubah ke 144. Oke. Ini .d Dovecot. Restart. Coba kita scan dari sebelah sini. Harusnya pindah ke 144 ya. Ini pindah 144. Kacau ya. Jadi kita bisa ngerubah seenaknya sih port. Itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kasih jawaban lah buat Mas Fernando Julian. Jadi sebetulnya ada kesepakatannya, konsensusnya. Port ini buat apa, port ini buat apa. Dan port ini akan dipakai kalau ada, port ini akan kelihatan, akan muncul kalau ada server yang lagi standby di server. Ada aplikasi server yang lagi standby di server, gitu ya. Kayak web Apache kalau lagi dinyalakan port 80 akan muncul. Cuman kita bisa ngerubah nomor port itu seenak jidat sih sebenarnya. Tidak harus ngikutin apa kesepakatan yang ada sih sebenarnya. Kenapa kita ngerubah nomor portnya? Biasanya alasan utamanya untuk keamanan. Karena kalau hacker tahu nomor port ini buat apa, nomor port ini buat apa, mereka akan nyerang port itu terutama untuk masuk ke komputer yang kita serang. Terutama ini port 22 itu pasti diserang habis. Port 80 terutama kalau ada loginnya diserang. Jadi itu sebelnya. Jadi kita biasanya akan ngerubah nomor port supaya aman sih sebenarnya. Urusannya buat keamanan aja gitu.
Oke, mudah-mudahan bisa memberi jawaban buat Mas Fernando. Terima kasih buat Mas Sirajul Watani yang sudah ngasih jawaban juga.